Dua politisi PDIP balas balik Rocky Gerung soal Puan dan Ganjar. Ditulis oleh Syardi. Sebelumnya dalam forum yang diadakan kedai kopi bertajuk memprediksi kemunculan capres ala pembagian wilayah penanganan COVID, Rocky Gerung mengomentari Puan dan Ganjar. Dalam forum itu, Rocky mengatakan bahwa kaum milenial ingin tokoh-tokoh politik unjuk gigi dalam hal akademis. Tapi tidak ada satupun tokoh yang membicarakan soal tersebut, mulai dari Puan, Ganjar hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kok kita nggak dengar ya Puan ngomong itu? Om yang rambutnya kayak bintang film putih itu, Ganjar Pranowo ngomong itu. Kok kita nggak lihat Kang Emil ngomong itu? Katanya. Jadi konyol kita berupaya menaikkan elektabilitas Ganjar, padahal bagi milenial itu orang bodoh. Demikian juga Puan. Sama, mereka anggap ini orang nggak ngerti. New grammar of false politik adalah gender equality, demokrasi, human rights, katanya. Rocky Gerung yang so hebat ini lantas dibalas oleh PDIP. Ketua DPC PDIP Tangerang Selatan, Wanto Sugito mengatakan, pernyataan Rocky justru membodohi dirinya sendiri. Dalam budaya Timur, semakin pintar seseorang semakin rendah hati dan santun, katanya. Rocky Gerung memang pintar di mulut namun dangkal di pemikiran dan rendah kebijaksanaan. Diksi yang dipakai Rocky Gerung untuk mengukur kepintaran itu dari Barat, Indonesia jauh lebih maju, katanya lagi. Atas berbagai kedalaman alam pikir dalam diksi politik di Indonesia tersebut, nampak yang tidak paham itu justru Rocky Gerung. Jadi Rocky sebaiknya menjadi petarung intelektual saja, katanya. Sementara itu politisi senior PDIP Arya Bima juga ikut berkomentar soal bodoh dan pintar itu tergantung dari sudut mana melihat dan mengkategorikannya, tentu dengan masing-masing dimensinya, kata Arya Bima di Solo. Arya Bima mengatakan Rocky Gerung tidak sopan dalam berkomunikasi dan terkesan asal ngebacot. Tapi kalau dikaitkan dengan milenial dengan cakupan abstraksi kekiniannya yang lagi mencari dan membentuk diri, agaknya Rocky Gerung yang terkenal cerdas dan kritis dan tidak sopan dalam berkomunikasi itu, kali ini terkesan asal ngebacot, ujarnya. Mungkin saja dia aditif terhadap tampil terus-menerus di medsos, karena itu jadi gila mencari-cari masalah. Rocky aditif atau kecanduan tampil di medsos, dianggap saja dia gila, itu asumsi saya, katanya lagi. Namanya juga pengamat politik amatiran tapi belagak pintar. Beli lahan saja bisa bermasalah. Bukti tidak terbantahkan. Pengamat hanya bisa mengamat, bukan melaksanakan. Kalau melaksanakan namanya pelaksana. Orang yang pintar tata kata biasanya tidak pintar tata kota atau wilayah. Gubernur ibu kota adalah buktinya. Biasanya orang yang beneran hebat dan pintar tidak akan ngebacot untuk membuktikan kehebatannya. Biasanya orang yang banyak bacot karena dia ingin menutupi kelemahan dan kekurangannya, meninggikan diri untuk menutupi kebobrokannya. Rasanya kita paham apa makna dari tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang kosong melompong biasanya banyak bicara. Peribahasa klasik tapi penuh makna dan kebenaran. Atau peribahasa seperti ilmu padi, makin berisi makin merunduk, makin hebat makin rendah hati. Apakah Rocky Gerung cocok untuk itu? Silahkan nilai sendiri. Bagaimana perdebatan mau berkualitas di saat kelompok sebelah selalu membuat narasi yang basi dan sampah? Debatnya malah berlandaskan sakit hati karena entah itu dikecewakan, dipecat, didepak atau minta sesuatu tapi tidak dikabulkan. Justru mereka inilah yang menyebarkan kebodohan lewat narasi-narasi tak bermutu. Lucunya, mereka tidak pernah berkaca. Mereka merasa apa yang mereka lakukan sudah benar. Soalnya kalau mereka diberi kesempatan, bakal bisa mengguncang dunia karena saking cerdasnya. Pret. Tidak ada pintar-pintarnya deh mereka ini. Cuma terlihat pintar. Karena kebanyakan bacot, pintar beneran dan terlihat pintar itu beda. Coba kalau seandainya Rocky Gerung disuruh kerja, pasti tidak akan jauh-jauh kualitasnya dengan orang-orang seperti Anies, Rizal Ramli, Refli Harun, dan lain-lain. Bersama mereka adalah mulut mereka pintar membuat narasi, jago bikin gagasan, hebat membombastiskan isu, piawai berretorika dengan wacana-wacana level dunia, sakti dalam mencari keburukan orang lain. Juara memarketingkan diri sebagai sosok yang hebat, tidak tertandingi kalau sudah nyinyir. Sayang, itu cuma di mulut. Action, nol besar sebesar telur dinosaurus. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi menetapkan standar terlalu tinggi, ditulis oleh Alifur Rahman. PON Papua malam ini resmi ditutup. Para atlet sudah banyak yang lebih dulu pulang ke rumahnya masing-masing. Dari sekian banyak medali yang diraih para atlet itu, rupanya ada banyak cerita yang bisa kita pelajari dari mereka. Ada yang hidup serba terbatas, ada yang disambut dan foto-foto. Tetapi setelah itu diantar pakai pickup bak terbuka. Sementara kepala daerahnya pulang dengan mobil mewahnya secara terpisah. Tapi ada yang lebih parah dari itu, ada juga atlet yang tidak disambut meski sudah dapat medali emas.
dan bahkan dibiarkan pulang sendiri menggunakan bus dan kendaraan umum. Sebenarnya cerita atlet PON yang meraih medali itu sejak dulu memang tidak ada penyambutan, tidak ada bonus berlebihan. Yang mau pulang ya pulang saja sendiri. Pemerintah daerah tidak ikut tanggung jawab mengantar dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Selama puluhan tahun nasib atlet kita memang cukup mengkhawatirkan. Tapi di era Jokowi, perhatian terhadap atlet terlihat sangat luar biasa. Prinsipnya, Presiden mau semua bonus itu dibayarkan sebelum keringat mereka kering. Para atlet mendapat banyak bonus hingga miliaran rupiah dari pemerintah. Sebuah penghargaan yang selama ini belum pernah terjadi. Jadi gak ada ceritanya atlet pulang dengan bonus yang terpenting potong atau bahkan tidak sampai. Karena cara penyalurannya pun langsung lewat tabungan dan Presiden mengecek langsung jumlah nominal yang ada di tabungan para atlet sebelum menyerahkannya. Sangat detail. Nah sekarang di PON Papua, sinyal masyarakat membandingkan kepala daerah dengan Presiden Jokowi. Dalam imajinasi banyak orang, semua kepala daerah harus seperti Jokowi yang mengambil dan memberikan bonus secara terbuka sebelum keringat mereka kering. Tapi apa daya, jangankan penyambutan, para atlet bahkan ada yang dibiarkan pulang sendiri. Jika ada yang beranggapan bahwa ini level yang berbeda, peraih medali PON bukan peraih medali Olimpiade atau Asian Games. Memang benar, tapi bukankah Presiden dan Gubernur juga beda level? Masyarakat pasti paham kalau bonusnya tidak sama, tidak sebesar peraih medali Olimpiade tertentu, tetapi yang masyarakat inginkan adalah perhatian yang sama, cara menghargai dan mengapresiasi para atlet seperti halnya Presiden Jokowi. Namun rupanya sampai hari ini, dari sekian banyak kepala daerah, belum ada satupun yang bisa menunjukkan perhatiannya. Sekilas, para kepala daerah kita itu nampak lebih sibuk dari Presiden, sehingga tidak punya waktu untuk sekedar menyapa dan menyambut warganya yang berprestasi. Sampai di sini, apa yang dilakukan oleh para kepala daerah itu sebenarnya gak salah, karena dari dulu biasanya memang seperti itu, tidak ada penjemputan dan apresiasi yang sesuai. Pokoknya pulang dan ditransfer sejumlah uang kalau dapat medali. Yang berbeda adalah Jokowi karena dia menerapkan standar yang lebih tinggi dari sebelumnya. Suka sekali memberikan apresiasi. Nampak sangat paham bahwa penghargaan dalam bentuk uang saja tidaklah sempurna karena ucapan selamat dan jabat tangan itu tak ternilai harganya. Cara Jokowi menghargai atlet berprestasi nampaknya sangat sulit untuk ditiru oleh para kepala daerah hari ini, termasuk oleh nama-nama yang katanya siap maju di Pilpres 2024 nanti. Entah apa yang mereka pikirkan, kalau untuk menyamai hal yang sederhana saja mereka gak mampu, apalagi untuk hal lain yang lebih rumit. Kalau mereka punya malu mestinya setelah ini menyadari dan segera memberikan apresiasi. Tapi kalau hanya memikirkan capres-capresan, padahal belum tentu bisa maju, kita sebagai masyarakat akan menilai bahwa ternyata mereka hanya mementingkan diri sendiri dan gak peduli dengan nasib warganya. Dan yang lebih mengecewakan lagi, nama-nama yang katanya punya elektabilitas tinggi itu semuanya sama saja, tidak mampu menghargai orang lain. Maka wajar kalau kemudian mereka kerap bertindak dan membangun citra sambil